Jadi itu gambarannya, tips-tips untuk mengikuti daurah jadi santrinya Habib Umar selama 40 hari. 40 hari itu sangat akan berkesan dalam hidup Anda, akan sangat mewarnai hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan Pelangi Tarim, dengan saya Misbahuni Amizuddin. Setelah beberapa hari kita tidak upload, mohon maaf bagi yang nanya-nanya kenapa belum upload. Ya namanya juga pelajar ya, ada kadang-kadang sibuknya dikit-dikit. Oke. Pada kesempatan kali ini guys, saya ingin memberikan kabar gembira kepada kalian semua, karena pada tanggal 28 Juni ini akan diadakan sebuah pesantren kilat. Pesantren kilat ini diadakan di pondoknya Habib Umar bin Hafid. Kalau untuk perempuan itu di Darul Zahra, kalau untuk laki-laki itu ada di Darul Mustafa. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali bagi siapa saja yang ingin belajar di Tarim dalam waktu berapa? 40 hari. Jadi pesantren kilatnya ini 40 hari. Oke guys, saya ingin menjelaskan sedikit gambaran apa saja yang akan dilakukan pada saat daurah nanti. Pertama, daurah ini selama 40 hari yang dilakukan di Darul Mustafa untuk yang cowok, dan di Darul Zahra untuk yang cewek, yang itu ada di Tarim Hadramaut Yaman. Kemudian programnya apa saja guys? Programnya yang pertama itu bimbingan menjadi seorang dai. Jadi kalau ada bakat-bakat bisa ceramah, punya public speaking yang bagus. Nah, di sini nanti akan diajari bagaimana cara-cara untuk memahamkan orang, misalkan menarik perhatian audiens, apakah akhlaknya harus seperti apa. Nah, itu cocok untuk teman-teman yang di Indonesia sudah memiliki bekal ilmu dan pengen pengembangan menjadi seorang dai. Kemudian yang selanjutnya adalah salat berjamaah bersama Habib Umar bin Hafid. Ini kalau ada yang pernah melihat video saya tentang tarawih di belakang Habib Umar bin Hafid, nah begitu. Itu akan dilakukan sholat 5 waktu di belakang Habib Umar bin Hafid selama 40 hari. Jadi selama 40 hari sholat 5 waktu di belakang Habib Umar bin Hafid. Kemudian yang ketiga yaitu pembacaan kitab secara halakoh. Halakoh itu membuat lingkaran. Jadi ada kelas-kelasnya, nanti pengajian ini, kelas ini diklasifikasikan sesuai dengan jenjang keilmuannya masing-masing biasanya. Jadi halakohnya itu nanti membuat lingkaran yang di situ nanti diajarkan macam-macam ilmu, macam-macam disiplin ilmu, diajarkan tazkiyatun nafs, diajarkan penyucian jiwa dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya programnya adalah menghidupkan amalan sunnah Rasulullah SAW. Apa saja sunnahnya akan dilakukan di sini. Jadi mulai dari nanti tahajud, sholat malam, nanti ada sholat tasbih, nanti ada pembacaan zikir, nanti ada macam-macam kesunahan Rasulullah SAW yang mungkin belum pernah kita lakukan akan dilakukan pada daurah ini. Kemudian ada juga qiyamul lail setiap malam. Setiap malam akan diadakan qiyamul lail bersama-sama nanti. Kemudian ada ziarah alim ulama dan tempat-tempat bersejarah di Hadramaut. Ini yang paling spesial guys. Jadi yang tidak mungkin kalian temukan di Indonesia yaitu ziarah ke alim ulama, ke para pembesar-pembesar ulama, para wali-wali yang ada di Tarim.
kemudian tempat-tempat bersejarah mulai ada di Zambal, ada di makom-makom para aulia yang ada di kota Hadramaut ini, di Tarim pada khususnya, itu nanti akan ada ziarah khusus di sini. Itu pemaparan sedikit tentang program daurah. Kemudian siapa saja yang bisa mengikuti daurah ini, persyaratannya apa? Persyaratan yang pertama, bagi laki-laki umurnya 18 tahun. Kalau masih 17 tahun belum bisa. Nanti nunggu 18 tahun. 18 tahun ke atas ini untuk laki-laki. 40 tahun, tafadhol, nggak apa-apa. 50 tahun, oke. Bahkan sampai 60 tahun pun nggak apa-apa. Ikutan aja kalau pengen ikut. Nyantri di Habib Umar selama 40 hari. Kemudian perempuan itu syaratnya berumur 16 tahun ke atas. Jadi kalau 15 tahun belum bisa. Jadi 16 tahun, 17 tahun ke atas itu bisa. Nanti bertempat di mana? Daruzzahrah. Kemudian syarat yang selanjutnya, paspor yang masih berlaku minimal 8 bulan. Jadi kalau sekarang paspor kalian misalkan tinggal 2 bulan, itu tidak boleh. Jadi minimal masih berlaku 8 bulan ke depan. Sekarang kan bulan apa? Sekarang bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari ini minimal berlaku sampai Februari bulan depan. Ini persyaratannya. Kalau seumpama mau habis bagaimana? Ya tajdid, membuat paspor baru. Kemudian untuk pemberangkatan ini akan diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 2021. Sekarang tanggal 6. Berarti tinggal hampir sebulanan lagi itu pemberangkatannya. Tetapi sebelum pemberangkatan pasti kan ada yang namanya pendaftaran. Gak mungkin kita bisa berangkat ke sini sendiri tanpa mendaftar dari Indonesia. Terus bagaimana mendaftarnya? Mendaftarnya ada kontak person, nanti saya akan kontak yang bisa dihubungi saya akan tulis di kolom deskripsi, silahkan lihat sendiri. Nanti silahkan dihubungi. Dan juga ada link formulir, nanti juga akan saya berikan linknya di bawah. Pendaftaran terakhir ini akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2021. Sekarang tanggal 6, jadi tinggal sekitar berapa? Sekitar 9 hari atau 10 harian mulai dari sekarang ini akan ditutup pendaftarannya, karena terakhir adalah tanggal 15 Juni 2021. Setelah itu ditutup, persiapan menyiapkan berkas-berkas dan lain sebagainya, nanti pembayaran dan lain sebagainya. Nanti setelah itu akan berangkat pada tanggal 28 Juni 2021. Kemudian berapa biaya yang harus dibayar selama mengikuti daurah ini? Jadi daurah ini biayanya ada 1.750 dolar. Rupiahnya berapa? Kalau kita kurskan, seumpama rupiahnya 1 dolar ya, 1 dolar 14.300-an, itu ketemu sekitar 25 juta, 25 ribu. Jadi 25 jutaan lah. 25 jutaan itu untuk biaya apa saja, meliputi visa, kemudian tiket pulang pergi, terus akomodasi yang disediakan di Darul Mustafa, di Tarim atau di Daruzzahrah ya. Kemudian ada iuran daurah, jadi ada iuran daurah, ada tiket, ada visa, ada akomodasi, itu sudah 1.750 dolar, itu udah meliputi semuanya. Itu murah banget guys. Kalau belum punya uang ya memang mahal, tapi kalau dibandingkan kalau perjalanan ke sini biaya segitu, pulang pergi, ada visa, ada akomodasi, iuran daurah dan lain sebagainya, itu tergolong murah sekali. Jadi untuk pendaftaran ini hanya dilakukan pada sumber terpercaya dan pada kontak person yang akan saya sebutkan di bawah
di kolom deskripsi, itu hanya lewat situ saja. Kalau ada yang membuka tempat lain itu jangan dipercaya, karena sumbernya hanya yang itu saja yang dipercaya dari Indonesia. Nanti biar tidak kena calo atau kena ketipu atau bagaimana. Oke. Selanjutnya, seumpama kalian memang berminat dan sudah ada biayanya, ingin mengikuti daurah jadi santrinya Habib Umar selama 41 hari, saya ingin memberikan beberapa tips sebelum kalian berangkat ke Tarim, bumi kota wali ini. Apa saja itu tipsnya? Yang pertama yaitu siapkan niat, jangan karena duniawi. Jangan karena kalian kalau mengikuti ke sini nanti punya label santrinya Habib Umar. Saya pernah belajar di Tarim. Saya pernah gini. Langsung membusungkan dada sambil mendongakkan kepala. Nah, jangan pernah berniat seperti itu. Berniatlah untuk benar-benar mencari ridha Allah, untuk benar-benar belajar menyucikan hati kita, benar-benar belajar untuk dekat kepada para aulia dari guru besar Habib Umar bin Hamid. Yang kedua adalah kalian selama di Tarim nanti, kalau benar-benar ikut ke sini, harus selalu berhusnudzon, harus selalu berbaik sangka dengan ahli Tarim sini. Karena orang ahli Tarim sini seumpama ada wali mastur, ada wali yang tersembunyi, kita nggak tahu itu wali atau tidak. Kemudian kita memperlakukan seumpama ada orang pakaian compang-camping atau orang yang kayak sepertinya orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa atau dan lain sebagainya, itu kalian selama di Tarim sini usahakan selalu berhusnudzon. Siapa tahu itu adalah wali. Jadi jangan kalian di dalam hati itu memiliki memiliki kotoran yang bersuudzon, memiliki prasangka buruk. Ini kok gini sih, kok nggak layak ini sih. Jangan seperti itu. Jadi selama nanti kalian di Tarim, usahakan berhusnudzon, karena husnudzon itu yang akan mengantarkan kalian pada keberhasilan nanti. Kemudian yang ketiga adalah siapkan paspor. Kalau kalian belum memiliki paspor, langsung sekarang buat paspor. Paling lama itu seminggu. Tapi yang normalnya itu sekitar 3 hari 4 harian mungkin bikin paspor. Kemudian yang keempat ini adalah kalian sebelum berangkat ke Tarim, kalau punya uang banyak, mau belanja-belanja di Tarim, langsung dari Indonesia tukerkan uang rupiah kalian ke dalam bentuk dolar. Kenapa? Karena kalian nanti kalau bawa uang rupiah dibawa ke Tarim, ditukerkan di sini, nilai tukarnya itu akan sedikit merosot. Jadi saya sarankan untuk menukarkan rupiah ke dalam bentuk dolar. Kalau dalam bentuk dolar, nanti di sini akan dapat real banyak sekali. Jadi tukarkan dolar dulu di Indonesia, bawa dolar yang banyak ke sini, mau belanja-belanja gamis, mau belanja-belanja abaya, mau belanja-belanja obat-obatan macam-macam, obat herbal, madu dan sebagainya, bawa uang dalam bentuk dolar saja. Nanti di sini tinggal nukerin real, belanja-belanja, shopping sepuasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bawalah makanan ringan khas Indonesia. Kenapa? Karena kalian akan kangen tempe. Saya di sini udah berapa tahun nggak makan tempe, meskipun bisa bikin tempe, tapi nggak ada orang yang jualan tempe. Sampai seberapa kita mau bikin tempe terus, capek bikin tempe itu soalnya. Apalagi kalian kalau daurah itu nggak bisa masak-masak kayak gitu. Kalau daurah itu khusyuk. Kalau daurah itu fokus sama yang dikerjakan, mulai dari belajarnya, mulai dari ibadahnya, mulai dari zikirnya, semuanya itu fokus kalau daurah itu selama 40 hari. Benar-benar digembleng untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati, mensucikan diri kita.
Jadi itu makanan khas Indonesia. Yang sukanya pecel, bawa bumbu pecel. Yang sukanya sambel apa, bawa sambel saset. Yang sukanya Indomie sedap, di sini nggak ada Indomie sedap. Indomie sedap pernah ada tapi kurang enak, bukan bikinan dari Indonesia soalnya. Kalau Indomie kok Indomie sedap sih? Mie sedap. Kalau Indomie kan merek sendiri. Kalau Indomie banyak di sini. Selanjutnya, siapkan baju. Karena ini musimnya musim panas, nggak usah bawa baju yang tebel-tebel. Cukup bawa baju koko, bawa baju kaos-kaos buat nyantai-nyantai di dalam kamar. Jadi yang perlu disiapkan bajunya apa? Baju koko. Baju koko ini ya baju yang di Indonesia itu, sama pakai sarung. Itu buat yang cowok. Buat yang cewek ya kalau keluar aja pakai abaya. Abaya yang hitam itu, ada cadarnya juga. Itu. Kemudian untuk laki-lakinya tadi ya, bawa baju koko, bawa gamis. Nggak harus gamisan terus. Di sini jarang orang gamisan. Kebanyakan pakai sarung sama pakai baju koko putih. Udah. Itu yang kayak di Indonesia lah. Tapi usahakan jangan pakai peci hitam. Nah, kalau di santri-santri di Indonesia kan sukanya kan pakai peci hitam. Nah, di Tarim ini dari termasuk adat Tarim itu nggak pernah pakai peci hitam. Jadi pakai peci putih atau peci warna macam-macam nggak apa-apa. Yang penting jangan peci hitam. Ya nggak apa-apa sih pakai peci hitam, nggak apa-apa. Tapi apa ya, kelihatan aneh aja kalau di sini semua pakai peci hitam. Sama halnya kayak pakai celana di sini nggak apa-apa, tapi pakai celana di sini itu kelihatan aneh, agak apa, kayak malah jatuh ke agak aib kalau pakai celana ya celana itu. Soalnya kebanyakan pakai sarung kalau orang sini. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah siapkan biaya. Tadi saya sudah sebutkan biayanya berapa? $1.750 Amerika. Jadi itu sekitar 25 jutaan. Ini belum termasuk beli-beli kitab, belum termasuk mau jajan-jajan, beli sambusa, mau beli sawarma, mau beli nasi kapsah, mau beli nasi mindi dan lain sebagainya. Nah, itu belum termasuk, itu bawa uang sendiri. Kalau mau beli-beli macam-macam, bawa uang yang banyak sendiri dalam bentuk dolar. Jadi kalau yang $1.750 ini khusus murni untuk daurah saja. Mulai dari visa, akomodasi, tiket PP, kemudian yang terakhir iuran daurah. Kalau kalian udah ada di sini, nggak di Indonesia, iuran daurahnya murah. Jadi tinggal bayar iuran daurah, nggak perlu pemberangkatan, kepulangan nggak perlu. Kalau udah yang ada di Tarim, misalkan pengen ikut, tinggal tasjil saja, daftar, udah langsung diterima, bayarnya dikit. Jadi itu gambarannya, tips-tips untuk mengikuti daurah jadi santrinya Habib Umar selama 40 hari. 40 hari itu sangat akan berkesan dalam hidup Anda, akan sangat mewarnai hidup Anda menjadi santrinya Habib Umar bin Hafid yang beliau, ya kita tahu sendiri beliau ini seperti apa. Masya Allah sekali. Oke guys, mungkin cukup itu tips-tips kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan kalau suka videonya, tekan tombol like dan ditekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang Tarim, kota wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.